Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam kenal, nama saya Aswin. Terima kasih atas kesempatan hari ini untuk memberikan sedikit sharing riset yang telah saya dan teman-teman lakukan sampai saat ini. Oke, saya akan share screen PPT ya sebentar. Apakah tayangannya sudah kelihatan, Bapak Ibu? PPT-nya? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak, sudah. Oke, Sudah, Pak, terima kelihatan, kasih. Pak. Oke, terima kasih. Oke. Bapak. Ya. Oke, saya mulai saja. Jadi hari ini saya akan membawakan topik dengan judul Perkembangan Terkini Desain Konstruksi dan Galian Dalam. Perkenalkan, nama saya Aswin Lim, saya di Unpar. Saat ini saya bekerjanya di Unpar. Saya lahir di Pontianak, jadi pertama saya registrasi hati itu di Komda Kalimantan Barat. Salam untuk Bapak Ibu yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat, ketemu kita di internet. Oke, organisasi yang saya jalani saat ini pertama itu adalah di hati, kebetulan pada periode ini ditunjuk menjadi wakil ketua bidang 5 untuk bidang anggota muda dan mahasiswa. Nanti di akhir saya akan sedikit introduksi. Kedua itu sekarang saya juga adalah perwakilan untuk YMPG, untuk ISSMGE, juga ATC6, Asian Technical Committee 6 member di ISSMGE, dan juga anggota ASCE. Tadi di awal saya juga telah dikenalkan bahwa saya lulusan S1 dari Unpar, S2 dan S3-nya dari NPUST, atau kita lebih kenal dengan namanya Taiwan Tech. Oke? Seperti itu, sekira saja. Jadi ini outline presentasi yang akan saya bawakan seperti ini kira-kira. Jadi pertama topiknya itu adalah deformasi akibat galian. Bagaimana cara kita mengontrol deformasi tersebut bila strat konvensional, ya, breast excavation, top-down construction, tidak mampu memberikan deformasi yang kita harapkan. Ya. Di setiap suatu negara kita mempunyai batas toleransi yang diizinkan. Oke, jadi metode apa yang dapat kita lakukan? Itu nanti kita akan bahas. Dan kedua itu adalah konstruksi dinding diafragma di Taiwan itu seperti apa. Dan ketiga itu isu stabilitas. Isu stabilitas di sini adalah saya akan membawa isu apakah CV reduction, ya, teknik CV reduction pada software finite element memberikan hasil yang akurat terhadap perhitungan FK galian kita. Oke. Dan keempat itu adalah interaksi antar substructures, ya. Jadi kedepannya di daerah perkotaan di mana semakin padat kita punya tunneling, kita punya gedung tinggi sampingnya mau gali segala macam, itu interaksi antara substructure itu seperti apa? Apakah ada code yang dapat kita rujuk selama ini dan bagaimana kedepannya untuk Indonesia? Oke, dan kelima kita akan masuk ke kesimpulan untuk menjawab secara global keempat isu ini. Ya, mudah-mudahan waktu 1 jam akan cukup untuk membahas ini semua. Oke, jadi masalah deformasi ini adalah masalah klasik di kasus galian. Di sini saya akan fokus pada galian yang akan selalu bermasalah itu adalah ketika kita melakukan galian di tanah lunak. Jadi, most of case di sini kita akan berbicara tentang galian di tanah lunak. Kalau galian di tanah keras, seharusnya tidak akan terlalu banyak masalah. Oke, jadi ketika kita melakukan galian, prinsipnya kita akan memasang dinding penahan tanah untuk menahan unbalanced force, ya. Jadi gaya yang tidak seimbang antara tekanan pasif dan tekanan aktif, ya. Tekanan pasif dan tekanan aktif. Nah, ketika si tanah itu akan mencari equilibriumnya, maka dia akan bergerak. Nah, pergerakan itu yang akan terjadi. Yang menahannya itu adalah dinding penahan tanah. Jika dinding penahan tanahnya tidak mampu, maka kita pasang strat, ya, pasang strating untuk menahan. Nah, ketika nanti kita pasang strat ternyata juga masih tidak mampu, apa yang harus kita lakukan? Semua ini harus kita kontrol. Karena apa? Karena setiap pergerakan akan menyebabkan dinding penahan tanahnya itu melendut, dan juga yang berbahaya itu adalah ground surface settlement.
Bayangkan bila kita di sini ada bangunan-bangunan tinggi, ya, ataupun bangunan rendah yang fondasinya fondasi dangkal, apa yang akan terjadi dengan bangunan di sini? Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Oke, jadi semua aspek ini, ground surface settlement, wall deflection, soil heave harus kita kontrol. Tapi yang utama itu adalah ground surface settlement dan wall deflection. Untuk soil heave, pada prakteknya jarang kita kontrol karena ketika nanti upper structure-nya naik, si heave itu akan tertekan kembali ya. Jadi temporary tidak terlalu bermasalah untuk kasus di Taiwan. Mereka sering abaikan saja. Oke, selanjutnya saya akan mulai dari chart ini ya. Chart ini adalah untuk desainer galian dalam, saya yakin sudah lazim melihat chart ini ya. Chart ini adalah untuk memprediksi, mengestimasi berapakah delta HM. Delta pergerakan H horizontal, M maksimum. Berapa pergerakan maksimum daripada defleksi dinding penahan tanah kita. Oke. Nah, setelah itu sumbu X-nya itu adalah sistem stiffness ya. Jadi berapakah kekakuan daripada dinding penahan tanah kita yang direpresentasikan oleh E modulus dinding penahan tanah dan I inersia dinding penahan tanah. Pada chart ini dikembangkan oleh Profesor Clough dan Oruki ya. Ini Profesor Clough, ini adalah kakek guru. Mengapa kakek guru? Karena ini adalah pembimbing supervisor Profesor Paulus di Virginia Tech ya. Jadi ini kakek guru saya berarti ya. Clough tahun 90 mengembangkan chart yang mendesain untuk memprediksi pergerakan dinding penahan tanah kita. Nah, chart ini sungguh berguna, kita bisa lihat bahwa jika kita memiliki sheet pile, ya, itu kira-kira area sistem stiffness-nya itu antara 10 sampai 40. Jika kita mempunyai sistem stiffness atau dinding yang lebih tebal, yang lebih kaku, contohnya 1 meter thick of diaphragm wall, maka kita akan berada di zona ini. Oke, jadi semakin kaku dinding penahan tanah kita, maka akan semakin kecil pergerakan daripada dinding penahan tanah kita. Itu logika. Terus faktor daripada parameter tanah direpresentasikan di mana? Nah, di sini di FB. Ya. FB itu adalah stability number atau factor of safety untuk against basal heave. Ya, untuk pergerakan basal heave. Ini dihitung. Jadi faktor parameter tanah terimplementasi pada FK basal heave di sini. Oke, semakin besar FK-nya, maka lebih stabil, maka pergerakan akan semakin kecil. Tapi kalau kita perhatikan, ya, tidak bisa mencapai nol. Tetap selalu ada pergerakan, walaupun desain daripada sistem kita itu sudah sekaku-kaku mungkin, ya, tetap masih ada pergerakan. Nah, di sini, pada tahun 90, di mana 3D finite element itu belum banyak dikembangkan, maka untuk 3D effect, untuk chart ini tidak ada, ya. Jadi, kekurangan atau disadvantage daripada chart ini adalah tidak memperhitungkan 3D effect ya, 3D effect. Setelah itu tahun 2012 ya, tahun 2012 Profesor Bryson dan muridnya Zapata Medina orang Kolombia, Bryson ini dari Kentucky University, mengembangkan atau merevisi chartnya Clough dan Oruki menjadi yang seperti ini. Jadi ini adalah chart terbaru yang dapat kita gunakan untuk memprediksi berapakah pergerakan dinding penahan tanahnya kita. Konsep building daripada chart ini juga sama. Sumbu X-nya itu adalah sistem stiffness juga. Ya. Di sini dia memodifikasi, dia sebut sebagai relative stiffness ratio. Rumusnya seperti ini, di mana stiffness kekakuan tanah dan kekakuan dinding penahan tanah juga sudah ikut diperhitungkan. Spasi vertikal, spasi horizontal strut Anda juga dapat diperhitungkan, dan juga undrained shear strength daripada tanah kita juga dapat diperhitungkan pada chart ini. Setelah itu sumbu Y-nya sama, delta H maksimum, pergerakan horizontal dinding penahan tanah maksimum, dibagi dengan H. Yang tadi Profesor Clough dinormalize dengan kedalaman galian, HE, sedangkan untuk Profesor Bryson, dia menormalisasi terhadap panjang dinding penahan tanah kita. Simbol-simbolnya ada di sini. Oke, untuk FS-nya apa? Sama, against basal heave. Di sini dia menggunakan terzagi, ya, FK terzagi against basal heave. Ini adalah angka-angkanya. Jadi semua parameter dapat kita hitung, tinggal kita plot, kita bisa mengestimasi.
Kita kasih contoh. Ya, di sini 3D effect-nya sudah diperhitungkan karena kita punya spasi vertikal, spasi horizontal daripada strata. Nah, di sini saya kasih satu ilustrasi. Misalkan kita punya galian 20 meter tanah lunak, ya. Rule of thumb-nya biasanya itu panjang dinding penahan tanah kita itu ya kita taruh kata konservatif kita di 35 meter atau 40 meter ya, 1:1. Di sini saya ambil contoh 35 meter, maka pergerakan dinding penahan tanah kita itu antara 5,2 sampai 10,5 cm untuk galian sedalam 20 meter. Nah, apakah angka 5,25 sampai 10,5 ini masih oke atau tidak? Tergantung gedung di sekitar kita ya, tergantung gedung di sekitar kita konstruksinya seperti apa, fondasinya seperti apa, apakah bricks, apakah reinforced concrete ya. Nanti ada paparannya. Jadi isunya adalah sekarang seperti ini. Jadi ketika conventional bracing system sudah kita laksanakan, namun deformasi tetap besar, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Oke, tadi kita chart di awal itu kita sudah bisa memprediksi atau mengestimasi berapa pergerakan dinding penahan tanah kita. Bagaimana dari pergerakan dinding penahan tanah ini kita konversikan ke ground surface settlement, penurunan tanah ya. Pergerakan dinding, penurunan tanah itu berkorelasi ya, mereka berkorelasi. Nah, di sini ada chart yang dikembangkan Profesor O tahun 93, dia melakukan plotting data di San Francisco Mud Bay, Oslo Norwegia juga soft clay, Chicago clay, dan Taipei silty clay. Ya, ini semuanya termasuk soft clay. Lagi kerja nih. Oke, saya lanjut ya, Oke ya. Oke, di sini chart ini sangat berfungsi, ya, sangat berguna bagi kita ketika kita sudah tahu delta HM, pergerakan defleksi horizontal daripada dinding penahan tanah kita bisa mengestimasi berapakah delta V vertikal, ya, berapakah settlement vertikal daripada akibat galiannya kita. Di sini Profesor O menarik 3 garis, ya, ditaruh di tempat lain aja ya. Oke, menarik 3 garis, dan kita akan melihat rasionya itu antara 1:1, 0,75, dan 0,5. Pak Sindu mohon di unmute, Pak. Unmute, Di mute, Pak, di mute. Coba lihatin. Dengerin siapa tuh? Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Suara saya sudah kedengaran ya? Dengar Pak Aswin. Oke, saya lanjut kembali. Oke, dari chart ini kita bisa manfaatkan untuk menghitung berapakah penurunan tanah akibat galiannya kita. Ya, di sini ada faktor 1:1, 0,75, dan setengah daripada pergerakan dinding penahan tanah. Tetapi untuk untuk settlement tanah, yang concern kita itu adalah di manakah lokasi titik maksimumnya dan bagaimana profil daripada settlement-nya itu. Oke, next. Oke, nah bagaimana profil daripada soil settlement itu tergantung bagaimana profil daripada pergerakan dinding penahan tanah kita. Ada 2 jenis profil soil settlement yang terobservasi sampai saat ini. Pertama itu adalah bentuknya itu adalah spandrel, kita sebutnya spandrel seperti segitiga. Yang kedua itu bentuknya concave, bentuknya cembung. Oke. Nah, untuk yang cembung itu berkorelasi ketika dinding penahan tanah kita itu bentuknya juga cembung. Dan untuk yang spandrel itu pergerakan dinding penahan tanah kita itu juga sedikit cembung, namun pembedanya ada di top of the wall deflection. Ketika pergerakan dinding penahan tanah kita itu di awal atau di atas ini besar, maka
profil soil settlement-nya kita juga akan berbentuk seperti spandrel. Ketika profilnya itu spandrel, maka titik maksimum akan tepat berada di belakang dinding. Ketika kita tipenya itu adalah concave, maka kita perlu mengestimasi kembali di manakah titik pergerakan maksimumnya. Itu didefinisikan sebagai DM, ya, distance to maximum point. Nah, DM bisa kita hitung, ya, bisa kita hitung. PIZ dibagi 3. PIZ itu apa lagi? Ya, PIZ itu adalah primary influence zone. Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukan primary influence zone ini? Ya, mudah sekali, ya, mudah sekali begitu, ya. Begini. Selanjutnya bagaimana PIZ itu? Apa sih PIZ itu? Jadi influence zone, primary influence zone itu dikontrol oleh dua faktor. Pertama itu dikontrol oleh basal heave, dan yang kedua itu ada dikontrol oleh active failure condition. Kita lihat satu-satu. Untuk yang basal heave, Bapak Ibu tergantung bagaimana geometri daripada galian Bapak Ibu. Ya, jika misalkan galiannya itu cukup sempit, kalau kita sebut ini lebarnya itu B, Bapak Ibu bisa gambarkan di atas kertas, terus Bapak Ibu tinggal pakai jangka, ya, bikin seperti slope stability dengan rotation point-nya itu tepat di kepala daripada dinding penahan tanah kita. Oke? Nah, kasus yang A ini adalah ketika tanah lunak kita itu tebal, jadi kita belum ketemu tanah kerasnya di mana. Oke? Nah, kasus yang B itu ketika kita mau bikin slope stability-nya itu ketemu tanah keras seperti ini, ya. Jadi tanah lunak kita itu cukup tipis, ya, sehingga titik ini tidak terekstend sampai ke dinding di depannya. Oke? Nah, jadi PIZ 1 akibat basal heave adalah nilai minimum antara entah itu HS atau B, lebar galian. Jadi tergantung kondisi profil pelapisan tanah dan juga dimensi galian, Bapak Ibu. Oke? Itu yang basal heave. Yang kedua itu adalah faktor active failure condition. Oke? Untuk yang active failure condition itu pertama kita melihat bahwa sama ketebalannya. Untuk yang kasus A itu adalah apabila 2 kali kedalaman galian masih lebih kecil daripada ketebalan tanah lunak. Oke? Dan kasus B sebaliknya, 2 kali kedalaman galian sudah lebih besar daripada ketebalan tanah lunak. Oke? Nah, setelah itu kita bisa menentukan berapakah PIZ 2, ya, itu adalah nilai minimum daripada 2HE dan HG. Kenapa di sini diambil 2HE, ya? Karena rule of thumb ketika kita di tanah lunak biasanya itu kita HE kedalaman galian dan HP kedalaman penetrasi kita ambil faktor 1:1, ya, 1:1. Jadi setelah kita jumlahkan itu adalah 2 kali HE. Itu asumsi yang dilakukan oleh Profesor O dan Xie untuk mendevelop cara ini. Setelah itu kita punya PIZ 1, kita punya PIZ 2, bagaimana menentukan PIZ. Oke? Jadi PIZ itu adalah maksimum antara PIZ 1 dan PIZ 2, ya. Jadi tergantung geometri daripada galian kita dan berapa tebal kedalaman tanah lunak kita. Oke, PIZ bisa kita tentukan, kita bisa substitusikan kembali ke rumus ini, kita bisa menentukan di manakah lokasi titik maksimum settlement yang diakibatkan oleh galian kita. Ya, jadi semua dapat dihitung, dikalkulasi di atas kertas tanpa software, ya, tanpa software. Sampai saat ini tanpa software. Oke. Nah, setelah itu kita sudah tahu titik di mana maksimumnya, kita bisa mengestimasi profilnya, ya. Untuk estimasi profil sampai saat ini mungkin ada 5-6 cara. Namun yang akan saya tampilkan itu 4 cara, ya, 4 cara. Pertama, yang paling awal, yang paling kita ketahui adalah metodenya Profesor Peck tahun 69. Ya. Tahun 69 kita lihat Profesor Peck sudah menggambarkan cara untuk mengestimasi profil penurunan tanah akibat galian dibagi 3 zonasi. Ya. Pertama itu adalah sand, ya, zona 1 itu sand, soft to stiff flake, average workmanship. Di sini kata kuncinya itu ada workmanship. Ketika galian itu kita kerjakan dengan rapi, dengan baik, konstruksinya bagus, maka settlement-nya itu dapat kita kontrol lebih kecil.
Oke. Nah, untuk kasus 2 dan 3 itu ketika kita melakukan galian di very soft to soft clay. Ya. Yang satu itu apabila untuk yang zona 2 itu apabila soft clay kita itu tidak terlalu tebal, ya. Di sini kita harus menghitung stability number, tidak saya tampilkan di sini. Untuk yang 3 itu adalah untuk yang cukup tebal, ya. Ketika soft clay kita cukup tebal, maka penurunan akan semakin besar. Di sini tahun 69 di mana sistem konstruksi, metode konstruksi belum terlalu canggih pada zaman, bila dibandingkan dengan zaman sekarang, maka Bapak Ibu dapat melihat bahwa profil settlement itu selalu seperti spandrel type, ya. Jadi kita tidak bisa membatasi pergerakan dinding penahan tanah itu terlalu besar. Tahun 69. Makanya Profesor Peck menggambarkan profilnya seperti ini, ya, semuanya spandrel type, ya. Kita belum ketemu yang concave type pada zaman itu. Oke, kita pakai rumus itu sampailah tahun 86, metode Profesor Bowles, ya. Bapak Ibu pasti sudah sering menggunakan bukunya karangan Profesor Joseph E. Bowles, ya. Profesor Bowles ini adalah bukan geoteknik melainkan orang struktur, ya, bukan geoteknik melainkan orang struktur. Dan dia sebenarnya bekerja sama dengan rekannya yang Milligan, ya, Profesor Milligan itu yang orang geoteknya. Jadi mereka berdua bekerja sama, oke, dan mendevelop suatu chart, ya, suatu metode untuk memprediksi pergerakan soil settlement-nya juga seperti ini. Di sini juga sama, spandrel type, ya, spandrel type. Oke, setelah itu tahun 90. Nah, ini titik balik ilmu deep excavation. Clough O'Rourke 90 selalu menjadi titik balik ilmu deep excavation, di mana pertama mereka membuat chart untuk memprediksi delta HM pergerakan dinding penahan tanah. Setelah itu mereka juga membuat chart untuk mendevelop apa namanya soil settlement profile. Di sini ada 3 jenis, ya. Pertama, jika kita galian di sand, maka bentuknya akan seperti ini, spandrel type. Stiff to very stiff juga spandrel type. Kalau yang soft to medium, nah udah mulai itu bukan spandrel type, dia seperti trapezium, ya, seperti trapezium. Itu chart yang dikembangkan oleh Profesor Clough sama O'Rourke tahun 90. Setelah itu ada tahun 2000. Ini tahun 2000 Profesor O dan Xie, ya, ini memodifikasi. Xie ini adalah PhD studentnya Profesor O, berarti senior saya juga, sekarang juga profesor di Hwasea University, ya. Sampai saat ini kita masih bekerja sama dalam melakukan riset. Oke, Profesor O dan Xie mereka mendevelopkan juga, ya, soil settlement profile. Di sini ada improvement-nya. Yang tadi itu adalah menurut Clough dan O'Rourke itu adalah datar. Maka Profesor metode O dan Xie itu kita menarik satu garis, ya, menarik satu garis menjadi seperti concave, ya, seperti profil concave. Nah, rasio-rasio ini semuanya sudah fix, ya, jadi nanti Bapak Ibu tinggal substitusikan saja, ya, tidak sulit menggunakan metode ini. Nah, ini ada prosedurnya, nanti mungkin untuk detailnya tidak saya bahas, ya. Saya akan menampilkan hasilnya seperti apa. Ini saya ambil dari buku Deep Excavation Theory untuk kasus pertama galian TNEC, ya, galian TNEC. Kalau Bapak Ibu bisa melihat ini, ya. Di sini ada 2 plotting. Pertama itu adalah plotting stage pertama galian, dan plotting kedua itu adalah final stage, ya, galian sampai final. Di sini Bapak Ibu bisa melihat, ya, lesson yang dapat kita perhatikan. Pertama, di area Taipei di Taiwan, mereka praktisnya mereka itu selalu memasang inclinometer jauh di bawah dinding penahan tanah. Ya, kalau kita lihat pengukuran inclinonya itu ada mulai jauh daripada bottom of diaphragm wall-nya kita di sini. Oke, jadi itu kebiasaannya mereka. Jadi profil yang mereka peroleh itu benar-benar profil defleksi daripada dinding penahan tanah. Ya. Di Indonesia kadang-kadang kita masang inclinometer walaupun ada di dalam dinding penahan tanah ataupun ada di dalam bore pile, tapi biasanya itu sampai end of bore pile aja, end of bore pile, sehingga titik ini kita selalu asumsikan dia itu fixed point.
Nah, jadi kita sebenarnya tidak tahu apakah bottom kita itu bergerak atau tidak. Sebenarnya kita tidak tahu, karena dalam perhitungan inclino, interpretasinya kita akan selalu mengasumsikan bahwa ini adalah fix. Melihat dari kasus ini, sebenarnya bottom kita itu masih ada sedikit pergerakan. Oke, masih ada sedikit pergerakan. Itu lesson pertama. Oke, setelah itu kalau kita lihat, ketika galian pertama dilakukan, sebelum ada strating system, tentulah pola defleksi dinding penahan tanah itu adalah seperti cantilever shape, ya, cantilever shape. Di sini pergerakannya itu kira-kira sekitar 2 cm, ya, sekitar 2 cm. Nah, ketika di akhir bentuknya sudah cembung seperti ini, maka profil sel settlement-nya juga seperti ini, cembung, ya. Nah, kita menggunakan metodenya Clark dan Oruki, metodenya O dan Xie untuk berhitung, memprediksi, maka hasilnya seperti ini, ya, hijau dan putih, ya. Untuk yang metode Clark dan Oruki, karena memang di awalnya itu adalah flat, maka hasilnya juga flat. Sedangkan O dan Xie tahun 2000, dia sudah mengakomodasi bentuk konkav, maka bentuknya akan seperti konkav. Di belakang, ya, di belakang setelah poin maksimum, hasilnya kurang lebih sama, nggak ada masalah. Kasus pertama. Kasus kedua, satu galian juga di tanah Taipei Soft Lake, ya. Kita lihat juga di bawah, ya, inclinometer selalu berada di bawah dinding penahan tanah, dan kalau bisa socketed di dalam gravel rock, ya. Jadi benar-benar fixed point, ya. Sehingga kita tidak ambigu dalam menginterpretasi inclino, tidak menerka-nerka. Oke, setelah itu ini bagian atas juga sama. Pergalian pertama, stage pertama, pergerakan sekitar 2 cm. Setelah itu kita menggunakan strat untuk pushback, ya, pushback, dan menjadi bentuknya seperti cembung seperti ini, dan ini adalah hasil prediksinya. Kurang lebih seperti yang kasus pertama, tidak ada masalah. Nah, kasus ketiga agak sedikit unik. Oke? Sama, ya, kondisi tipikal tanah di Taipei Silty Clay itu soft to medium clay. Kalau kita lihat di sini, ya, pada galian pertama, pergerakan itu hampir 6 cm, ya. Kenapa bisa terjadi? Biasanya mereka kontraktor terlalu berani untuk melakukan action initial. Di Taiwan kebiasaan kita itu galian pertama itu antara 1 sampai 1,5 meter. Ya, kita nggak berani terlalu dalam karena kita mau memasang strat cepat-cepat untuk membantu si dinding penahan tanah kita itu tidak terlalu besar pergerakannya. Nah, setelah ini pelajaran yang dapat kita ambil itu adalah ketika stage pertama dinding penahan tanah kita itu bergeraknya sudah besar, kita akan kesulitan, ya, ketika kita pasang strat, kita akan kesulitan untuk pushback lagi, ya. Kita akan kesulitan untuk pushback lagi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu adalah soil settlement profile kita itu menjadi spandrel type, ya, menjadi spandrel type di mana maksimumnya itu tepat di belakang dinding penahan tanah kita. Oke, nah biasanya itu relatif lebih besar dibandingkan dengan penurunan konkav, settlement konkav. Nah, ini hasil prediksinya. Kalau kita lihat O dan Xie yang warna merah, kalau Clark dan Oruki yang warna putih. Oke, di sini ada metode Bowles, ada metodenya Peck, ya. Jadi di sini ada 4 komparasi. Untuk saat ini saran saya kalau mau menggunakan metode analitik untuk menganalisa settlement, bisalah menggunakan Profesor Clark, metode Clark atau metodenya O, ya. Untuk Peck dan Bowles mungkin saat ini sudah jarang kita gunakan. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita sudah tahu soil profile, terus buat apa? Ya, biasa kita akan menghitung differential settlement, ya, differential settlement. Oke, ini tadi kompilasinya saja dari hasil perhitungan, ya, kompilasinya saja. Nah, ini penting saya sampaikan. Jadi, karena Taipei itu kota metropolitan, MRT di mana-mana, jadi si Taipei Metro, ya, Taipei Metro men-set coding code untuk settlement building akibat pembangunan metro, entah itu tunneling, station, apapun itu yang terkait dengan metro, maka kita wajib memasang instrumentasi di gedung sekitar. Oke? Nah, ini adalah tabel ini adalah allowable settlement of buildings by Taipei Metro, ya. Contoh, ya, tergantung fondasi gedung kita. Jika rough foundation, maksimum settlement-nya 4,5 cm. Individual footing 4 cm. Brick individual footing 2,5 cm. Temporary building 4 cm.
Nah, yang selebihnya ini adalah different angle distortion, differential settlement, dan lain-lain. Nah, di sini ada hogging sama sagging. Hogging sama sagging itu apa? Itu adalah tergantung bentuk daripada pergerakan dinding kita ketika bergerak ya. Ini yang tipe sagging, ini yang tipe hogging ya. Mungkin ini jarang kita pantau. Yang sering kita pantau itu adalah tilt angle, angular distortion, maximum settlement. Itu yang concern-nya kita. Oke, nah syarat daripada si Taipei Metro itu mereka adopsi dari mana? Nah, adopsinya itu dari ini. Oke, jadi mereka kompilasi dari metode Terzaghi Peck tahun 67, SM, Scampton, and McDonald 57, GSA, Japan Code, AIROC itu singkat saya juga sama, Taiwan Code, terus ada metodenya Grant 1974 untuk angle distortion. Nah, mereka kompilasi, ya, mereka tabelkan, terus mereka rapat, mereka putuskan bahwa ya, kita sepakat menggunakan satu angka. Angkanya yang mana mereka gunakan? Yang tabel ini, yang mereka gunakan. Oke, jadi tabel ini, code ini, allowable settlement ini adalah hasil kesepakatan bersama dari berbagai macam code yang ada, yang mereka rujuk. Oke, seperti itu. Oke, setelah itu, nah ini ada satu foto kasus galian sama tanah lunak, dan di Taipei kita tahu ya, mungkin Jakarta lambat laun akan jadi seperti ini, banyak bangunan di sekitarnya. Bagaimana mengontrol deformasinya? Apa yang harus kita pakai? Apa yang harus kita lakukan? Contoh ini kita satu ini mau kita gali ya. Jarak galian ke ini sudah praktis sudah nggak ada ya. Ini site ini saya sebagai salah satu tempat saya namanya kalau itu kerja praktek lah. Saya selama S3 kerja praktek, kita harus juga bisa mendapatkan pengalaman lapangan. Nah, ini site ini tempat saya kerja praktek istilahnya. Ini sudah sangat dekat ya. Ini bangunan 3 lantai ya, apartemen low rise ya, 3 lantai. Sampingnya juga sama 3 lantai. Kita nyebrang ke sini, ini ada udah gedung tinggi, pasti ada basement. Yang di sini juga sama gedung tinggi ya, gedung tinggi. Di sini ada MRT station. Di depan gedung ini ada MRT station. Nah, ini mau kita gali ya. Ketika kita gali, tentu pasti akan ada soil settlement, tentu ada pergerakan dinding penahan tanah. Terus semuanya itu harus kita kontrol sesuai dengan syarat yang tadi ya, syarat yang tadi. Oke. Nah, bagaimana cara mengontrol pergerakan dinding penahan tanah? Oke. Nah, ini rule of thumb saja. Jadi pertama kita bisa meningkatkan stiffness daripada dinding penahan tanah kita. Bagaimana cara meningkatkan stiffness? Ya kita ganti profil ya. Ganti profil misalkan yang dari sheet pile menjadi diaphragm wall beton. Terus kalau sudah sampai ke diaphragm wall beton, kita bisa juga tingkatkan ketebalannya mau 0,6, 0,9. Di Taipei yang paling tebal 1,2 meter. Dinding penahan tanah 1,2 meter. Oke, setelah itu, setelah kita sudah mentok di increasing stiffness dan thickness of retaining wall, kita bisa mereduksi jarak spasi antar strat ya. Ketika spasi antar strat kita itu menjadi lebih padat, maka sistem stiffness kita juga akan meningkat. Tapi ketika makin padat, konsekuensinya itu adalah walkability-nya kita ya. Walkability-nya itu menjadi lambat ya. Alat berat susah masuk ya. Jadi kita banyak ganjelan di dalam, banyak ganjelan. Setelah itu kita juga bisa ganti profil strat. Tapi profil strat itu sampai satu titik itu mentok, karena itu fabrikasi. Ya, sampai satu titik itu pasti mentok. Untuk galian-galian di Taipei, untuk galian di bawah 20 meter, mereka sudah menggunakan double strat tipe H400-400, ya, yang besar. Sudah double, ya, sudah double H400-400. Oke, decreasing the vertical span of strat juga sama. Jadi spasi vertikalnya kita bisa reduksi juga, tapi ini akan nanti ujung-ujungnya juga ke cost, karena strat itu kita harus bayar. Setelah itu kalau galinya sedikit lebih sedikit, waktu juga menjadi lebih lama ya. Tapi hal-hal itu bisa kita lakukan. Terus metode kedua itu adalah tentunya kalau kita ketemu tanah lunak, kita selalu punya pertimbangan untuk melakukan soil improvement ya. Udah kita improve dulu tanahnya sebelum kita gali. Mudah-mudahan galiannya menjadi bagus. Dan yang ketiga itu adalah penggunaan buttress dan cross wall ya, buttress dan cross wall. Oke, lanjut. Nah, ini foto jadul ya, foto agak jadul tahun 90-an ya. Ini tahun 97 ya, tahun 97 waktu tahunnya Taipei itu tidak sama dengan tahun Masehi. Berarti ini sekitar tahun 89 ya, mereka minus 11. Tahun 89 ya. Jadi mereka masih menggunakan underpinning ya.
tahun 80-an mereka sudah mulai galian-galian yang di kota padat penduduk. Ya. Mereka pakai metode underpinning, tapi saat ini sudah tidak dilakukan ya karena tidak terlalu efektif menurut mereka. Kedua, kita bisa menggunakan semen grouting. Ya, semen grouting ini kita injekkan semen, namun yang terjadi, yang seringkali mereka terjadi itu adalah cairan injek mortar itu muncul ya. Ini maaf bukan sesuatu yang jorok, ini adalah semen mortar ya. Muncul di kloset di bangunan di sampingnya ya. Jadi dikomplain oleh tetangga. Proses groutingnya kita itu muncul sampai di sini ya. Terus di sini lingkungan juga menjadinya kotor dan segala macam ya. Jadi semen grouting di Taipei sekarang sudah ditinggalkan ya. Tidak ada yang menggunakan semen grouting lagi karena uncertainty-nya tinggi. Tingkat keberhasilannya itu susah dikontrol ya. Ada metode Jepang yang pakai rubber pack sekarang ini sangat berkembang mereka coba penetrasi masuk ke pasar Taipei. Ada kasus dipakai, ada kasus tidak dipakai ya. Saya tidak tahu concern-nya seperti apa ya. Di Bangkok mereka juga pakai yang rubber pack ya, soil improvement rubber pack. Oke, itu bisa digunakan. Itu lebih dapat dikontrol tingkat keberhasilannya. Tapi kalau yang konvensional, rasanya susah. Oke, setelah itu ada metode deep mixing juga. Metode Jepang, deep mixing, sama. Ketika kita melakukan deep mixing, kita susah mengontrol ukuran daripada hasil improvementnya kita. Ini yang disebut dengan mushroom improvement pile. Jadi di kepalanya besar, di bawahnya kecil. Ya. Di atasnya besar, kepalanya kecil. Seperti jamur. Ya, seperti jamur. Oke, nah setelah itu untuk men-tackle masalah-masalah constructibility, soil improvement seperti itu, mereka berpikir, kan kita udah bikin dinding diaphragm wall tuh. Nah, bagaimana kalau kita manfaatkan aja si alat clamshell untuk bikin diaphragm wall itu untuk membuat dinding juga, untuk meningkatkan, ide pertamanya itu adalah meningkatkan sistem stiffness daripada dinding. Karena sampai satu titik kita tidak bisa, maka kita tambahin aja ya. Tambahin aja komponen-komponen strukturalnya. Jadi yang pertama itu adalah mereka dulu sering menggunakan cross wall. Ya. Cross wall itu apa? Cross wall itu sama seperti diaphragm wall, tapi tanpa tulangan, dikonstruksikan tegak lurus dengan dinding diafragmanya kita. Oke? Yang bagian atas, karena nanti akan dibobok ketika kita gali, waste of money tentunya, maka biasa mereka cor dengan beton mutu rendah. Yang bagian bawah karena permanen, mereka cor dengan beton mutu tinggi. Yang bagian bawah, ya, beton mutu tinggi. Oke, itu cross wall. Terus karakteristik daripada cross wall itu seperti apa? Jadi misalkan ini penam, kita tampak atas ya, tampak atas area galian. Kalau tanpa cross wall, pergerakannya yang seperti warna hitam ya. Tentunya yang bagian tengah akan defleksi paling besar, bagian pojok karena ada pengaku ya, ada corner effect namanya, ada efek kekakuan yang sangat tinggi di bagian sudut ya, maka pergerakannya kecil. Nah, ide ini oh ya udah kita pasang aja satu dinding lagi di sini, kita push di sini ya. Jadi pergerakan dinding itu akan di titik di mana ada cross wall, maka dia akan mengecil dan semuanya akan ikut mengecil. Itu ide menggunakan cross wall. Nah, cross wall di lapangan seperti apa? Seperti ini, ya seperti ini. Di atas di sini dinding penahan tanah, di bagian belakang sini juga dinding penahan tanah. Jadi dia ya kayak dinding partisi aja lah, dinding partisi gitu ya, menyekat. Oke. Nah, di sini ada tulangan-tulangan kecil biasanya untuk yang primary wall-nya. Yang untuk yang primary-nya dia pakai tulangan yang kecil supaya dia dapat berdiri. Kalau yang secondary biasa mereka cor langsung, ya. Itu legendnya kebalik ya, Mas? Ya, ya. Legendnya kebalik ya? Legendnya kebalik. Yang titik-titik merah itu yang without cross wall. Oh iya, betul Pak. Betul legendnya kebalik, legendnya kebalik. Terima kasih Pak. Ya legendnya kebalik Pak. Oke. Nah itu yang cross wall. Nah setelah itu buttress wall. Nah karena isunya itu kita menggunakan cross wall itu masif ya, kita beli beton yang banyak, terus komplain bahwa akan menjadi mahal. Karena apa? Karena juga kita bobok, ya, Maka muncullah ide, bagaimana kalau kita pakai buttress aja, dinding sirip, ya, dinding sirip. Nah, buttress itu apa? Nah, ini ilustrasinya. Kalau misalkan ini tampak atas daripada galiannya kita, potongan AA, ya, ini ada yang cross wall, seperti ini. Nah, kalau yang BB, yang kenanya di buttress, seperti ini.
Oke, ya. Sama, kalau batris juga sama ya, nanti juga dibobok, tapi volume boboknya mungkin akan sedikit lebih kecil. Nah, bagaimana performance daripada batris dibanding crosswalk? Nah, kita lihat nanti ya. Oke, nah ini adalah contoh daripada batris wall di lapangan. Ini batris wall, ini dinding penahan tanah, ini batris wall. Ya, ini adalah partial frozen ya, partial frozen ya. Nanti digabungin menjadi lantai basement. Ya. Ini rough foundation-nya mereka. Oke, nah batris wall itu terinspirasi juga dari bio ya, dari alam bahwa kita tahu kita untuk pohon-pohon yang besar mereka mempunyai buttress root ya, sistemnya fungsinya sebagai pengaku ya, fungsinya sebagai pengaku. Ini buttress root ya. Ini tinggi ya, ini tinggi saya 1,7 meter, kira-kira ini gede banget pohonnya ya. Oke, nah setelah itu kita mempunyai ide juga ya. Bagaimana kalau kita kombinasikan saja ya batris dengan crosswall, tapi crosswallnya jangan banyak-banyak, yang bagian sini kan nggak terpakai ya, kita yang bagian atas kita manfaatkan untuk batris, yang bagian bawah kita pakai crosswall. Kenapa begitu? Nah, karena kita tahu bahwa profil daripada defleksi kita itu biasanya kan cembung begini, dan maksimumnya itu ada di elevasi dasar galian terakhir. Nah, di bagian defleksi yang besar, kita investkan untuk crosswall. Untuk yang defleksinya itu tidak terlalu besar, kita pakai batris. Jadi kita manfaatkan kelebihan masing-masing sistem. Nah, untuk yang ini karena bentuknya adalah U, saya sebut U-shape wall. Ya, sama ya. Di dinding akar pohon juga sama, mereka akan menjalar kemana-mana. Ya. Ini juga terinspirasi dari alam. Oke, nah setelah itu kita lihat case study ya, penggunaan buttress wall dan cross wall. Kasus pertama itu UPIB Excavation Project ya, Uni President International Tower kalau di Taiwan kalau kita sebutnya. Itu dekat dengan Taipei 101. Taipei 101 di sini kita jalan kaki sekitar 5 menit akan sampai ke UPIB project ini ya, UPIB, gedung UPIB. Ini gedung tinggi juga, mungkin 30-an lantai kalau saya nggak salah. Perkantoran di bawahnya mall ya, Estate Sini Store. Tanah lunaknya tebal sekali, kita lihat sama-sama ya. Ini sekilas ya, visual saja kondisi tanah di Taipei itu seperti apa. Bagian atas biasanya itu adalah fill-nya mereka itu seperti ini. Setelah itu ke bawah kita gali, kita akan ketemu yang material seperti ini. Benar-benar lunak, ya, lunak. Oh, kita gali, kita akan ketemu material seperti ini. Oke, nah ini adalah profil daripada galian UPIB. Ya, di sini kita punya cross wall, juga beberapa set buttress wall. Oke, di sini kita pasang inclino, kita pasang settlement plate. Jarak antar cross wall ini, satu blok ini 26 meter. 26 meter, jadi ini kira-kira 80-an meter. Ya, 80-an meter. Oke. Di sini karena dekat dengan Taipei 101 ya, mereka takut sekali ya. Taipei 101-nya terganggu, jadi mereka takut sekali. Sehingga mereka menginvestasikan buttress wall-nya sampai 3. Ya, di sini 3. Ya. Saat itu, riset cross wall, buttress wall belum terlalu masif seperti saat ini. Oke, ini adalah profil galiannya. Ya, ini soft clay tebal, soft to medium lah kalau saya sebut, soft to medium. Galiannya 32,5 meter. Galian terdalam yang ada di kota Taipei saat ini. 32,5 meter. Top down construction, kombinasikan dengan cross wall, kombinasikan dengan buttress wall. Oke, bagian bawah ini sudah double strut, mereka masih pakai incline steel strut juga untuk menopang ya. Mereka takut sekali ya karena takut terjadi apa-apa. Nah, di diaphragm wall-nya itu panjangnya itu sampai 57,5 meter ya, 57,5 meter. Dan kita lihat, nah ini FEM modelingnya ya, FEM modelingnya kita pakai Praxis 3D ya, karena bentuknya sangat besar. Untuk menghemat waktu biasanya saya menganalisa satu blok aja, satu blok kecil aja. Oke, satu blok kecil aja seperti ini. Ini ada buttress wall-nya ada 2 warna, ada yang low strength concrete, ada yang high strength concrete ya. Ini concrete step-nya. Oke. Ini profil pelapisan tanah. Oke, ini adalah hasil daripada pengukuran dan analisa ya untuk titik SI8 ya.
Measurement-nya yang garis hitam. Analisis dengan crosswall dan buttress wall yang titik hitam. Jika di modeling kita lepas crosswall dan buttress wall-nya akan menjadi titik putih. Di sini kita bisa menghitung ya berapa rasio reduksinya, ya saya sebut MDR, maximum deflection ratio, itu bisa mereduksi 72% jika kita nggak pakai, jika kita pakai. Settlement-nya bisa tereduksi 65%. Ya, ini profilnya. Ya, jadi penurunan tanah itu jadi kecil, ya sekitar 1,5 cm aja. Ya, ketika kita ada crosswall, tapi mahal. Crosswall memang mahal, ya, memang mahal. Ini kontrolnya itu sekitar ini 40, 20, ya sekitar 15 milian pergerakan dinding dengan galian 32,5 meter. Oke. Next yang di bagian buttress wall di sini. Ya, next yang di bagian tengah buttress wall ini. Di sini kan kita sudah ada crosswall, di sini kita sudah ada crosswall. Nah, maka di sini itu sebenarnya dimensi galian kita itu sudah menyempit, bukan yang lebar, melainkan sudah menjadi jaraknya sekitar 26 meter. Jadi pergerakan juga sebenarnya sudah relatif lebih kecil. Ya, kita lihat kalau tanpa buttress wall, hasil analisa. Dengan buttress wall, hasil analisa. Dan yang titik ini, yang garis straight line ini adalah yang untuk yang hasil pengukuran lapangan. Jadi bekerja dengan sangat baik. Nah, dari kasus UPID ini, maka kasus galian-galian seterusnya di kota Taipei, mereka selalu menggunakan buttress dan crosswall untuk saat ini, ya, karena melihat kesuksesan daripada kasus UPID excavation ini, ya. Kasus kedua itu namanya itu adalah Tinghe Park Building DPB excavation project, ya. Uniknya daripada proyek ini apa? Ini gedungnya, ya. Ini gedungnya, ini gang-gang kecil, ya. Jadi di kota Taipei, di gang-gang kecil juga bangunan sudah tinggi-tinggi, ya. Apartemen semuanya bangunan tinggi-tinggi. Uniknya, ya di belakang pohon ini, ya, kalau ini adalah petanya, ini gedungnya bentuknya L. Nah, di spot yang ini yang nggak ada apa-apa ini ada bangunan tua zaman Jepang, ya. Dulu Taiwan itu diduduki oleh Jepang, jadi di situ ada satu rumah tua. Oleh pemerintah akan dikonservasi, tidak boleh diapa-apain, ya, akan mereka pugar, ya. Jadi si gedung apartemen ini harus ketika mereka melakukan galian, mereka harus memastikan bahwa si gedung satu lantai itu dari kayu itu tidak retak ataupun apapun juga, ya, harus dipastikan safe, ya. Nah, ini sudah dipugar oleh pemerintah bentuknya seperti ini, ya. Saat ini difungsikan sebagai perpustakaan mini ataupun tempat penyelenggaraan budaya anak-anak muda yang indie, ya, yang indie. Mereka bisa berkonsentrasi untuk melakukan aktivitasnya di sini. Nah, gedungnya di belakang sini, ya, gedungnya di belakang sini. Jaraknya kira-kira 4-5 meteran seingat saya. Oke, jadi ini profil galiannya, kita lihat. Ini heritage, ya, saya sebut tadi heritage building, itu kira-kira 4-5 meteran jarak dari tepi galian. Nah, di sini mereka menggunakan buttress wall, tapi panjangnya nggak terlalu panjang, ya, hanya sekitar 2 meteran, ya, hanya 2 meteran. Nah, yang di sini mereka kombinasikan dengan crosswall. Crosswall-nya itu pakai yang sistem U-shape, ya, sistemnya pakai U-shape. Nah, kita lihat, ya. Jadi potongan cross-section-nya AA, ini yang AA, kita ketemunya ada buttress wall. Kalau yang BB, yang tengahnya itu ada crosswall. Ya, ada crosswall. Kedalaman galian itu sekitar 19 meter. Ya, kedalaman 19 meter. Nah, si buttress wall di sini, mereka tidak menggunakan tidak konstruksikan dari top sampai bottom. Ya, mereka mulai dari tengah-tengah. Mereka mulai belajar bahwa investasikanlah buttress Anda di posisi di mana galian itu akan berdefleksi besar. Ya. Yang bagian atas kan defleksi nggak terlalu besar, jadi mereka nggak menggunakan buttress, ya, nggak menggunakan buttress. Oke, ini profilnya 19 meter. Kayak kita lihat bahwa ini HE-nya 19, HP-nya kira-kira 16, ya, jadi sudah sekitar 1:1. Oke, ini modelingnya. Ini modelingnya seperti ini. Kita punya dinding penahan tanah, kita punya yang hijau ini adalah buttress wall, yang warna pink ini adalah si crosswall, ya, crosswall yang pendek, crosswall yang pendek. Setelah itu, di kasus ini saya juga coba modelkan connection, ya, connection. Karena apa? Karena di lapangan itu, untuk menyambung si buttress ini, kita menggunakan partition plate. Ya, partition plate itu apa? Nanti setelah ini kita akan lihat partition plate itu apa. Ya. Jadi ini adalah
Oke, jadi di Taiwan, cara mereka menghubungkan satu panel dengan panel lainnya untuk konstruksi diaphragm wall itu menggunakan partition plate. Oke, jadi saya akan mensimulasikan connection. Oke, ini profil tanahnya sama, SM, silty clay, ya, silty clay. Oke, ini profil galiannya, profil tanahnya seperti ini. Kita lihat bahwa dia gali pertama juga nggak berani banyak-banyak, 1,2 meter saja. Setelah itu mereka langsung pasang first floor slab-nya, langsung dipasang. Ya, mereka kontrol pergerakan di awal. Oke, kita lihat hasil ya untuk titik SID1. Nah, SID itu singkatan dari apa? Itu adalah S-nya itu slope, I-nya indicator, D-nya itu diaphragm wall. Jadi, slope indicator yang dipasang di dalam diaphragm wall. Selain itu ada yang mana? Ada yang sebut kodenya itu adalah SIS. SIS itu apa? Slope indicator di dalam soil. Slope indicator soil. Jadi biasanya untuk memastikan si inclinonya itu bekerja dengan baik, mereka pasang juga yang di belakang di sini, yang di tanah. Ya, jadi mereka punya dua data untuk melakukan kalibrasi. Oke, ini hasilnya. Pertama ini field measurement-nya ya untuk titik SID1 pergerakan kira-kira 2,5 sentian. Nah, ini hasil analisa. Kalau koneksi antara buttress wall dengan si diaphragm wall kita itu menggunakan rigid connection. Seperti ini yang warna biru. Kalau yang warna hijau itu, adalah ketika kita menggunakan free connection. Free connection sama rigid connection bedanya di mana? Jadi di final element di Praxis 3D kita bisa kontrol ya degree of freedom-nya. Kalau untuk yang rigid connection itu adalah fixed connection. Kalau yang free connection itu degree of freedom itu saya lepas semuanya. Jadi dia bisa satu elemen dengan elemen lain itu degree of freedom-nya itu tidak bisa lepas, istilahnya bisa lepas ya, kita bisa kontrol. Jadi free. Oke, ini hasilnya kita lihat ya. Jadi untuk yang kasus di sini SID1 seharusnya bila koneksinya itu terhubung dengan baik, maka dia harusnya profilnya itu seperti yang warna biru. Tapi kenyataan di lapangannya itu profilnya itu seperti yang hitam, ya. Hitam itu dekat dengan yang free connection, yang hijau. Juga dekat dengan yang merah, yang tanpa buttress wall sama cross wall. Artinya apa? Artinya dari hasil ini kita tahu bahwa si buttress wall di posisi ini sebenarnya tidak berfungsi dengan baik. Ya, tidak berfungsi dengan baik. Mungkin pertama karena koneksinya itu kurang bagus saat konstruksi, dan keduanya itu panjangnya terlalu pendek, 2 meter. Kontribusinya tidak signifikan, mungkin harus lebih panjang. Satu. Kedua, titik SID2 ya. SID2 sama di sini. Bedanya SID1 sama SID2 apa? SID1 kalau kita lihat ya jaraknya itu sekitar 20 meter. Jadi corner effect sebenarnya sudah sangat kentara di sini. Ya, corner effect. Sedangkan untuk yang SID2 panjang ini sekitar 35 meter. Ya, jadi dia lebih panjang ya. Dinding penatanannya ya, geometrinya lebih panjang. Oke, kita lihat ini field measurement-nya. Ini hasil analisa jika koneksinya itu rigid. Jika koneksinya tidak rigid seperti ini, jika tanpa buttress wall seperti ini, jika kita meninggikan, ya tadi kan dia investasikannya itu topnya itu di 12 meter. Kalau kita naikkan ke 0 meter, maka akan seperti yang warna jingga atau orange itu. Nah, di sini apa yang bisa kita pelajari, bahwa pertama memang walkability-nya ketika konstruksinya sepertinya join-nya itu tidak terlalu baik, ya, sehingga si buttress wall dengan si cross wall diaphragm wall itu tidak bekerja secara monolit. Ya, tidak monolit. Setelah itu, apakah buttress yang sekecil ini ada pengaruhnya? Jawabannya untuk sisi ini ada sedikit pengaruhnya. Karena apa? Karena kalau kita lepas, ya pergerakan dinding penantana itu sedikit lebih besar. Ya, sedikit lebih besar. Kenapa yang di sini ada pengaruhnya? Karena di sini kita punya cross wall. Mungkin efek daripada si cross wall terhadap titik ini sebenarnya. Oke, itu kira-kira yang dapat dijelaskan dari kasus DPB. Jadi isunya itu sekarang itu adalah connection, ya. Connection antar panel itu penting, ya. Connection antar panel itu penting. Oke, untuk detail daripada kasus ini, Bapak Ibu kalau mau, saya bisa kirimin papernya. Ini tahun 2018 ya, tahun 2018 di Ekta Geoteknika.
Oke, nah sekarang kita sedikit membahas tentang join antar panel kalau kita bikin diaphragm wall ya. Ini adalah connection pipe, ini metode dulu di Taipei mereka menggunakan connection pipe. Nah, kalau di SNI kita saya men-capture grafik ini ya, grafik ini katanya menggunakan rubber stop ya. Mungkin problemnya itu kalau kita menggunakan rubber stop itu ada rembesan ya. Bagaimana kita mengontrol rembesan? Terus apakah akan monolit ya antara primary dan secondary panelnya, apakah akan monolit? Apakah mereka akan bekerja bersama-sama? Oke. Ada teman yang kerjanya di CECI dulu juga terlibat dalam galian MRT fase 1, mereka infokan ke saya bahwa dinding diafragmanya itu banyak rembesan katanya ya. Saya juga tidak tahu karena saat itu saya masih di luar ya, jadi saya nggak tahu. Infonya pekerjaan diaphragm wall di Indonesia itu rembesannya itu banyak sekali katanya, jadi dinding itu basah terus katanya seperti itu. Saya nggak tahu infonya benar atau tidak. Oke, nah sekarang solusinya seperti apa? Solusinya seperti apa? Nah di Taiwan itu mereka menggunakan end plate method ya. End plate method ini adalah partition plate atau end plate-nya ya. Jadi si tulangannya itu bisa overlap ya. Ini adalah yang primary yang warna kuning, terus kita bisa sekatkan, kita slotkan yang secondary. Ya, ini adalah yang secondary. Jadi ada overlap. Di sini ada overlap tulangan. Sehingga diharapkan bahwa nanti sambungan ini akan menjadi monolit, bekerjanya bersama-sama gitu ya. Dan juga menghindari apa yang dinamakan rembesan terlalu banyak. Nah, ini end plate ya. End plate itu seperti apa di lapangan? Seperti ini. Ya, ini plat baja saja yang dilubang-lubangi. Lubang-lubangnya itu buat apa? Buat tulangan ya, buat tulangan. Ya, ini mesin buat diaphragm wall sebenarnya di Indonesia juga banyak, kita juga menggunakan ini seharusnya. Oke, nah ketika si end plate itu diinstalkan ke tulangan seperti apa ya, seperti ini ya. Ini mungkin harusnya sedikit jelas ya di sini. Ya, jadi end plate-nya itu sudah dimasukkan ke dalam tulangan seperti ini. Nah, nanti yang ini, yang bagian ini, yang secondary-nya itu kita slotkan masuk ke sini. Jadi nanti yang bagian tercor itu yang di belakang end plate untuk cor pertama, nanti cor kedua setelah tulangan ini masuk ke dalam sini baru kita cor. Jadi nanti dinding itu menjadi satu kesatuan, ya, jadi satu kesatuan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah ini mungkin gambarnya sedikit lebih jelas juga ya ini. Ya, jadi mereka tutup juga dengan terpal ya supaya jangan terlalu banyak rembesan si betonnya itu keluar. Oke, next. Nah, untuk memastikan ya, bukan memastikan lah, ya memastikan join itu tidak terlalu banyak. Problemnya itu adalah lumpur juga di sini ya, selari di sini itu kadang banyak, sehingga kalau tidak kita bersihkan, nanti potensinya seperti yang kasus di PB itu, jadinya free connection ya. Jadi sebelum mereka cor untuk digabungkan, mereka sikat ya, kita pakai sikat ya. Ini juga sama nanti si clamshell-nya itu diganti head-nya dengan sikat ini, terus mereka naik turunkan ya, untuk dikocok-kocok supaya diharapkan bahwa si plat baja ini menjadi tidak licin ya, menjadi tidak licin. Oke, menjadi tidak licin dan sambungannya menjadi bagus ya, sambungannya menjadi bagus. Oke, ini sikat pembersih, fotonya seperti ini. Nah, nanti setelah dicor bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, di Taiwan juga sama, mereka proses konstruksi dinding diafragma itu mereka sudah jarang menggunakan bentonite, tapi mereka menggunakan cairan menggunakan biopolimer ya. Biopolimer itu menurut mereka lebih dapat menjaga kestabilan daripada trench atau galian paritnya kita ya. Tapi saya tanyakan rahasianya apa, katanya nggak bisa di-reveal karena itu paten perusahaan mereka. Ya, jadi mereka bekerja sama dengan orang kimia untuk meracik biopolimer yang dapat memproteksi, menjaga stabilitas parit atau trench-nya kita itu menjadi lebih baik. Seperti ini. Oke? Nah, kalau di lapangan, si batrisnya ini seperti ini. Ini diaphragm wall, sekelilingnya diaphragm wall, kalau batris wall-nya seperti ini. Ya. Untuk menghindari kecelakaan kerja, mereka biasa tutup dengan plat baja. Ya, normal saja. Mungkin di Indonesia juga sama. Ya, mereka tutup dengan plat baja. Oke, selanjutnya kita mau melihat ya sedikit sekilas bagaimana sih mekanisme daripada si batris wall. Apakah dia itu bagaimana mekanisme batris wall untuk mengontrol defeksi ya? Apakah memang tergantung sistem stiffness-nya, meningkatkan sistem stiffness daripada DPP, ataukah ada hal lain? Nah, di sini saya mau menginvestigasi, melihat
friksi rasio ya, seperti kita memasang menghitung friksi tiang pancang ataupun tiang bor ya, kita menghitung friksi. Oke. Kita bisa melihat dari output program finite element kita, itu kita sebut dengan tau shear stress relatif. Relatif terhadap apa? Shear stress yang termobilisasi dibandingkan dengan shear stress maksimum. Oke? Shear stress. Jadi ini kalau di pondasi kita sebut mungkin alfa lah, analoginya mirip dengan metode alfa gitu ya. Kita bisa investigasi alfanya seperti apa. Pak Swin, 5 menit lagi, Pak Swin. 5 menit lagi ya? Ya. Oke. Sorry. Oke, jadi saya akan cepat saja, saya akan menginvestigasi berbagai bentuk, berbagai bentuk. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi si Buttress wall itu sebenarnya itu, tergantung friksi, ya. Jadi dia akan tergantung friksi daripada interaksi friksi antara si Buttress dengan si tanah, ya. Jadi dia akan bentuknya di sini. Yang warna merah itu adalah tau mobilisasinya itu angkanya 1, artinya dia termobilisasi sempurna. Sedangkan yang di pojok ini warnanya biru karena apa? Karena di sini tanahnya itu ikut bergerak bersama dengan dinding penahan tanah. Jadi tidak ada friksi yang bekerja terlalu banyak. Jadi tadi di sini juga kita dapat menjelaskan bagaimana fenomena kalau dinding Buttress kita itu terlalu pendek. Kalau dinding Buttress kita itu terlalu pendek, maka trap soil di sini itu akan banyak, sehingga dinding kita, Buttress wall kita itu tidak bekerja dengan sempurna. Lebih baik kita memanjangkan dinding, melebarkan lah istilahnya, melebarkan dinding Buttress kita dibandingkan kita membuat yang bentuknya seperti ini. Oke, ini saya skip ya. Ini hasilnya ya, verifikasinya, ini papernya. Terus sekarang sejauh mana penerapan Buttress wall dan cross wall? Oke, jadi ide kedepannya itu adalah ini normal excavation ya, kita lihat ya, banyak sekali ganjelan-ganjelan. Terus kedepannya kalau misalkan ideal excavation itu kita tanpa ada ganjelan ya, kita maunya itu free excavation, kita bisa langsung gali tanpa ada ganjelan. Oke, nah setelah itu kalau misalkan galian kita itu luas ya, seluas lapangan sepak bola, apakah kita mau pakai strat semuanya? Berapa harga yang harus kita keluarkan? Jadi kita manfaatkan cross wall sama Buttress wall itu untuk strat free excavation. Nah di sini juga udah ada propose satu metode strat free excavation, begitu kira-kira konfigurasinya. Setelah itu sudah juga dilakukan di Taipei untuk galian Taiwan Google Headquarter. Jadi Google itu membuat kantor baru di pinggiran kota Taipei di Panqiao namanya. Itu galiannya itu seluas 133,7 meter kali kan 1,4,5 meter. Kalau luas lapangan bola pembandingnya itu ada sekitar 1,5 meter kali 68 meter. Oke, ini konfigurasi daripada Buttress sama cross wall-nya seperti ini, dan ini juga sudah kita patenkan juga di Taiwan. Dan ini sudah dilaksanakan dan berhasil dengan baik, ya, berhasil dengan baik. Sayangnya pengukuran lapangannya belum saya dapatkan. Kasus selanjutnya juga ada sama di daerah Xiche di pinggiran Taipei, kita juga punya galian yang lebar seperti ini. Kita juga menggunakan konfigurasi Buttress wall. Ini hasil-hasilnya. Pak Ardi? Ya, gimana? Waktunya habis, saya nggak sempat masuk ke yang stabilitas. Kita stop dulu di sini, bagaimana? Ya, bagaimana Pak Ali, kita lanjut atau kita, karena waktunya udah ini ya, udah 1 jam. Saya rasa kita lanjut diskusi saja Pak Swin ya. Boleh, silakan. Siap. Jadi, baik, terima kasih Pak Swin atas pemaparan yang sangat menarik. Ya, karena dimulai tadi dari teori, kemudian analisis, menyinggung sedikit mengenai Rurki, ya, grafik Clough and Rurki tahun 90 untuk penentuan deformasi vertikal dan juga deformasi horizontal daripada tanah ataupun dinding penahan tanah. Untuk galian dalam, kemudian juga disinggung tentang spandrel dan juga concave, ya. Juga terkait dengan metode PEC tahun 69 ya,
Bowles, Clough and Rocky, dan juga O dan C ya, yang paling terakhir ya. Kemudian juga Pak Aswin juga menyinggung tentang aspek empiris dan juga practical engineering dari di galian dalam terkait dengan buttress wall untuk perkuatan dan juga cross wall perkuatan diafragma. Mungkin itu dan juga diakhiri dengan join ya untuk rembesan. Baik, sebelum saya melempar babak pertanyaan atau diskusi, saya ingin melihat jumlah peserta kita untuk hari ini itu kayaknya banyak sekali ya. Ada sekitar hampir 450 orang. Kemudian yang hadir juga sebagai panelis ini ada Prof. Masyur, ada Pak Toha sendiri juga pemateri, ada Pak Ali, Prof. Indarto, Pak Dandung, Pak Hendra Jitno, Pak Helmi, Pak Sindu juga hadir, Pak Lutfi, Pak Surifak, Ibu Budiantari, Prof. Wijoyo, Pak Ezra, dan beberapa senior-senior hati yang lain. Baik, kita mulai saja ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini bisa menanyakan beberapa hal, silakan. Ada pertanyaankah atau ada tanggapan? Bagaimana? Pak Aswin, boleh nanya nggak? Ya, Boleh. silakan. Kalau dilihat dari cost nih Pak, kalau misalkan kita cuman kata-kata kita punya bangunan tingkat tinggi yang dengan luas rata-rata di Jakarta, saya nggak tahu rata berapa. Tapi kita average berapa lah, kira-kira 20 kali berapa, 40 meter misalkan galiannya. Dari segi cost, dengan metode ini dibandingkan dengan metode Strat, itu berapa banyak kita saving, Pak Aswin? Terima kasih Pak Hendra Jitno ya. Jadi isunya itu adalah ketika kita menggunakan konvensional Strat masih belum mampu mengontrol pergerakan dinding, Pak, atau settlement. Jadi solusinya entah itu kita soil improvement atau kita menggunakan buttress kombinasi cross wall gitu. Jadi kalau masalah cost mungkin saya susah menjawabnya. Ya tentulah kalau kita menggunakan konvensional strapping system untuk galian yang sempit, yang kecil itu pasti akan lebih murah. Karena kita tidak menginvestasikan untuk menggunakan buttress atau cross wall. Tapi isunya itu adalah ketika kita menggunakan yang konvensional ini, pergerakan masih besar. Terus apa yang harus kita lakukan? Jadi sepertinya kalau di kota Taipei itu, mereka tidak punya pilihan lain ya selain pilihannya soil improvement dulu atau pakai buttress wall sama cross wall. Kalau mereka pakai soil improvement, pertama juga ada cost-nya, kedua itu adalah kualitas pekerjaannya. Bagaimana mereka mengontrol bahwa kualitas soil improvement-nya itu sudah baik gitu. Nah, itu dua isu. Jadi mereka karena UPIB itu sukses dilakukan, makanya si kontraktornya itu sering terus ya mendapatkan proyek-proyek untuk mengerjakan hal-hal ini. Kira-kira begitu Pak Hendra Jitno. Yeah. Ya. Oke, satu lagi Pak Aswin. Kalau saya di lapangan nih, ini ada nggak rule of thumb? Misalkan ya rule of thumb. Kedalaman galian berapa yang kira-kira feasible dengan menggunakan metode counterfeit ini, counterfort ini? Apakah misalkan ada suatu number, misalkan lebih dalam dari 12 meter, atau 15 meter, atau bagaimana? Ada nggak rule of thumb-nya? Jadi kalau flowchart kita berhitung, biasanya itu sebagai desainer sama Pak, normal saja, kita akan selalu menganalisa dari metode konvensional. Kalau di Taipei, setahu saya, minimum mereka menggali itu sudah sekitar 17-18 meter, minimum. Karena mungkin lebih dangkal daripada itu, mungkin nanti dapat areanya itu juga tidak terlalu besar, tapi nilai yang kita investasikan untuk pembangunan juga sudah tinggi gitu Pak. Jadi sebenarnya untuk galian yang 17-20 meter, rata-rata mereka semua menggunakan buttress sama cross wall. Kalau ketemunya tanah lunak.
Kalau galian yang 12 meter, 10 meter, kayaknya jarang dilakukan di Taipei, Pak. Ya. Satu Ya. lagi, in term of lunak on Andrean strength-nya, Hmm. itu kira-kira berapa, Pak? Range yang biasa kita pakai metode ini? Mungkin di sini saya ada. Di Taipei itu SU over sigma V prime-nya itu antara 0,27 sampai 0,3. Jadi tergantung di kedalaman, ketika menganalisa saya selalu menggunakan normalized Andrean shear strength, Pak. Jadi saya tidak menggunakan constant value. Misalkan tebalnya 20 meter, saya ambil konstan. Enggak. Jadi saya selalu men-separate ya, lapis per lapis, misalkan satu yang tadinya 20 meter, saya selalu separate menjadi misalkan 3 meter, 3 meter, 3 meter, terus saya hitung berapa sigma V prime-nya, saya tentukan SU-nya. Jadi SU-nya itu akan meningkat sesuai dengan kedalaman seperti itu. Jadi range-nya mungkin kalau untuk yang 20 meter itu mungkin sudah sekitar 60-70 kPa dapat, Pak. Tadi bilang berapa Andrean strength ratio-nya 0,23? 0,27 sampai 0,3. Itu kan normally consolidated soil ya? Di bagian bawah normally consolidated, yang di bagian atas itu highly over consolidated. Ya, kalau udah keras. Iya. Kalau di Jakarta Utara, saya nggak tahu Pak Toha lebih banyak tahu daripada saya. Ya. Mungkin nggak ada keras kali itu. Ya. Ya, makasih Mas Aswin. Ya, sama-sama Pak Hendra. Pak Moderator, saya boleh nanya, Pak? Oke, Pak Aswin, selamat pagi. Very interesting, Pak. Saya mau, kalau punya Pak Aswin, mungkin saya tadi nggak sempat lihat, itu bagaimana membuat si buttress wall sama cross wall-nya itu, bayangan saya kalau saya lihat dari presentasi Anda itu, wall-nya dulu selesai, lalu gali, lalu bikin si buttress wall-nya sambil gali, atau apakah si buttress wall-nya itu dibikin bersama-sama dengan di wall-nya, artinya itu kemudian baru digali kerjaannya gitu. Punya videonya nggak gimana ngerjainnya gitu, Pak? Video, saya cari filenya dulu ya Pak, tempat saya kerja praktek, saya sempat video, saya lupa Pak. Mungkin Itu dijelasin dikerjakan dulu, Pak. bersamaan dengan di wall, Pak. Jadi di wall, buttress wall, cross wall semua sudah jadi, baru kita gali. Oh, oke. Makanya mungkin karena join-nya nggak bagus jadinya gitu, Pak. Iya. Oke. Ya kalau ada videonya kita boleh di-share nanti, Pak. Nggak usah sekarang, kalau nyarinya lama Pak, saya kasihan cari yang file lain dulu ya, dulu, Pak. Pak. Ya, saya cari filenya dulu. Nah, dari saya itu aja, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Toha. Kemudian Pak Aswin ada pertanyaan di question and answer ya. Jadi dari peserta ini, untuk grafik atau chart metode Sieh, apakah chart tersebut berlaku untuk semua jenis tanah atau hanya berlaku untuk tanah tertentu jenis soft clay? Untuk yang menghitung profil settlement itu dikembangkan, sebenarnya database-nya itu adalah hampir 4 atau 5 kasus galian di soft to medium Taipei silty clay. Jadi dari dasar itu mungkin hanya berlaku untuk tanah lunak, Pak. Soft to medium lah kalau kita bisa bilang. Tanah pasir tidak berlaku. Oke. Kemudian Pak Aswin dari Pak Moderator. Pak Anin Udaya ya. Masih ya? Masih bacain. Ya, ada pertanyaan. Apakah pernah yang metode cross wall buttress ini pernah diterapkan di Indonesia dan di proyek apa? Sependek pengetahuan saya, yang cross wall mungkin belum. Tapi yang buttress wall, dulu sekali pas saya pertama mau riset ini, dapat info bahwa di Jakarta pernah desain gitu. Nggak tahu betul atau tidak Pak Irawan gitu, Pak Irawan Firmansyah dulu sempat korespondensi melalui forum milis geotekniknya kita. Kira-kira seperti itu. Kalau ada Pak Irawan, apa bisa konfirmasi kembali? Tapi yang sependek pengetahuan saya, itu Pak, infonya. Oke. Ada pertanyaan lain. Ini ada beberapa pertanyaan sih dari Pak Prof Masur, silakan Prof. Terima kasih, moderator Mas Alwin. Bagus sekali. Ya, terima kasih Pak Mas. Menarik sekali. Mas Aswin ini bagus sekali presentasinya. Nah, gini Mas, kebetulan kita tuh di TPKB Mas ya. Ya. Tadi kan ada ngitung pakai staging itu ya. Nah, ya.
kalau di TPKB ada juga kita harus ngecek dengan drain parameter in case proyeknya terlambat, Pak ya. Proyeknya terlambat seperti apa Indonesia 1 segala itu apa saya lupa itu hitung apa itu duitnya nggak cukup, habis itu kan berubah jadi drain parameter. Ya. Nah, itu ada nggak, pertanyaan saya begini, apakah di Taiwan ada standar cara perhitungan ya? Kapan menggunakan drain parameter, kapan menggunakan drain parameter, kemudian kan waktu kita ngitung tuh kapan kita aplikasikan permukaan air banjir. Kemudian kapan kita aplikasikan gempa, biasanya setelah basementnya jadi, baru digoyang dengan gempa. Nah, itu ada standarnya enggak? Kebetulan di TPKB kita perlu itu. Nah, kalau ada, itu mohon di-share. Jadi, waktu ngitung itu apakah pakai air banjir atau air biasa, kemudian apakah drain atau undrain, kemudian kapan gaya gempa diaplikasikan ke dinding. Itu yang. Jadi kira-kira ada staging standar nggak itu yang kita perlu juga itu lesson learn dari Taiwan. Yang kedua, saya beberapa kali itu komunikasi dengan Profesor O, minta standar apa ekskavasi di Taiwan. Sama dapatnya bahasa Cina itu susah. Sempat juga dia bantu translate ya. Nah, itu kan dapat asli standar itu. Nah, punya nggak standar yang sudah jadi apa pedoman kota itu ya? Pemerintah kota di sana lah bahwa harus mengikuti ini termasuk disturbance terhadap kiri kanan seperti kita sekarang kan sedang bangun itu MRT. Ya. Nah, berapa disturbance yang kita izinkan? Ya. Kalau ada standarnya Mas, mohon di-sharing Mas. Terima kasih Mas, bagus kan? Ya, terima kasih Prof. Masyur. Oke, dari yang paling mudah dulu Pak. Pertanyaan yang terakhir itu mudah Pak saya jawabnya. Nah, sebenarnya di slide terakhir saya, kalau saya mau tampilkan ya, saya lanjutin. Itu saya akan sedikit membahas ini. Interaksi antara substructure. Ya, kebetulan ini kita punya PhD baru ya, Pak Syiril Erwin Harahap, kalau misalkan juga ikut, ya, baru lulus awal tahun ini, sekarang bertugas di Poltek Medan. Ya, salam Pak. Iya, dengan Profesor O juga itu. Betul, Pak. Nah, topik disertasinya dia itu adalah interaksi antara galian dengan tunnel, Pak. Jadi, saya ini mendapatkan file dari Pak Erwin, ya, Pak Erwin, bahwa seperti ini, Pak. Jadi, kalau di Taiwan itu, Taipei Mass Rapid Transportation itu mengeluarkan satu dokumen. Kita punya dokumennya, dan juga ada terjemahannya dari Pak Erwin juga, tapi seadanya menggunakan Google Translate, Pak. Jadi, mungkin agak sedikit, tapi masih understandable lah, Pak. Istilahnya hasilnya masih bisa. Ya, jadi mereka punya zona-zona seperti ini, Pak. Kalau misalkan kita punya tunnel MRT dengan galian, berapakah zona amannya? Zona ini mencerminkan apa? Mencerminkan berapa lama kita harus melakukan monitoring frekuensinya seperti ini. Misalkan kalau kita masuknya di zona 1, kita harus untuk yang galian lebih kecil dari 6 meter, kita harus melakukan monitoring 1 minggu sekali. Hanya sekedar itu. Jadi mereka memberikan standar bagaimana kita frekuensi monitoring terhadap proyeknya kita seperti itu. Dikategorikan dalam zona-zona. Nah, zona-zona ini banyak sekali interaksinya antara galian, ya kalau ini galian dengan station, kalau ini yang station, yang box, ya station. Kalau misalkan ini galian dengan yang, misalkan ini adalah yang Mas MRT, bisa tapi di-share Mas Aswin? ya bisa di-share Pak, nanti ini bisa di-share ini semuanya. Nah, kalau misalkan yang belum aktif. Enggak, maksudnya di-share screen-nya. Tampilkan, Mas. Oh, belum di-share ya? Sorry. Belum. Oh, sorry. Sudah kelihatan? Sudah Bahasa kelihatan? Jerman. Nah, sekarang kelihatan, ya. Kelihatan, ya. Nah, ini Pak Erwin nih, ada fotonya ya. Kalau Pak Erwin, salam Pak. Oke, nah ini Pak, kira-kira seperti ini. Jadi mereka punya zona seperti ini. Jadi kalau kita ini, tunnel MRT sudah ada di sini. Terus kalau kita mau melakukan galian, kita berada di zona berapa? Ya, zona ini mencerminkan seberapa sering kita melakukan monitoring. Ini bila galian dengan tunnel. Kalau misalkan galian dengan stationnya MRT, ada zonanya juga. Kalau galian dengan MRT tapi yang grounded, ada zonanya juga. Kalau yang elevated, ada zonasinya juga.
Ini kalau yang double track ada zonasinya juga. Kalau agak di pegunungan ada soil anchor, ada zonasinya juga. Jadi mereka punya zonasi-zonasi seperti itu, Pak Masyur. Kita punya dokumennya. Oke, ya terima kasih Mas, bagus. Ya. Nah, untuk yang pertama, pertanyaan pertama, unddrain sama drain. Itu kalau di Taiwan tergantung kita menggunakan soil konstitutif yang mana. Kalau misalkan kita menggunakan yang di Taiwan kita selalu lebih banyak menggunakan yang hardening soil model. Yang hardening soil model karena apa? Karena prediksinya itu lebih oke dibandingkan morpholog. Morpholog dapat kita gunakan, tapi si operatornya itu, engineer-nya itu harus benar-benar mengerti supaya kejadian Nicole Highway itu tidak terjadi kembali, ya, tidak terjadi kembali. Nah, ketika kita menggunakan hardening soil model, biasanya kita melakukan analisa effective stress and drain analysis, ya, effective stress and drain analysis. Parameternya itu semuanya itu adalah parameter efektif. Namun, analisanya itu undrain. Jadi, excess for water pressure-nya itu akan terdevelop seiring dengan kasus loading atau unloading. Ya, tetap ada excess for pressure-nya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu muka air tanah. Gini Mas, kalau ya. in case ya, Ya, in case lambat ya, kalau di Jakarta itu disarankan juga kita ngitung pakai drain strength, drain stiffness dan strength. In case kalau misalkan mundur proyeknya, duitnya macet itu ya. Ya. Di Taiwan mereka di sana tidak require, Pak, tidak require untuk long term analysis. Mereka selalu short term analysis. Dengan asumsi duit selalu ada itu kalau gitu ya. Betul. Mereka selalu short term analysis dan gempa juga jarang. Gempa itu jarang mereka masukkan karena argumen mereka begini. Karena durasi untuk melakukan galian itu relatif singkat, maka kejadian gempa itu mungkin tidak akan terjadi ketika saya melakukan proyek galian. Nah, ketika si galian kita sudah jadi, upper structure sudah jadi, itu urusannya orang struktur katanya untuk menganalisa gempanya. Jadi geotek itu tugasnya selesai ketika basement galian selesai dilakukan, floor slab, basement slab semua selesai dilakukan dengan aman, tugas mereka selesai di situ, Pak geotek. Tanggung jawab tetap di struktur. Kalau di kita biasanya setelah basement jadi digoyang kayak gempa, Mas? Ya, di Taiwan enggak, Pak. Nah, kalau banjir gimana? Ya. Untuk yang banjir, elevasi banjir masuk. Untuk yang elevasi banjir juga mereka tidak menaikkan ya. Kalau peraturan SNI kita kan kita ada elevasi banjir yang kita naikkan muka air. Nah, kalau di Taiwan mereka tidak. Mereka melakukan monitoring muka air tanah itu, jadi harus di setiap proyek itu harus ada monitoring muka air tanah, Pak. Jadi walaupun proyeknya kecil, mereka ada 2 titik untuk memastikan bahwa muka air tanah kita itu sesuai desain gitu. Kalau misalkan tidak sesuai desain, mereka akan di-watering terus. Seperti itu, Pak, kira-kiranya. Jadi mereka tidak menaikkan elevasi muka air tanah menjadi di elevasi 0, elevasi banjir tidak mereka lakukan. Dan juga tidak pernah, selama ini mungkin tidak pernah banjir ya, jadi mereka tidak concern ke hal itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Bagus. Terima kasih Pak Masyur ikut nimbrung sebentar. Ya, silakan Pak. Ini terakhir ya. Ya. Masyur, kebetulan saya bisa bahasa Chinese, jadi mungkin kalau ada yang perlu saya bantu terjemahkan untuk bantu ke masukan ke DKI, bisa dikirim ke saya, Pak. Wah, terima kasih Pak Go. Gratis ya Pak Go. Ya, gratis lah, nggak salah. Makasih Pak Go. Kita gratis, Pak. Ya tuh Pak, gratis dulu Pak. Ya, kirim ke saya, nanti pelan-pelan saya bantu terjemahkan. Ya, yang Bapak penting-pentingnya yang mana dulu tandain, jadi kita bisa priority. Saya yang penting nggak tahu Pak, atau itu karena Profesor O itu kan teman baik saya itu. Saya dikirimi file code-code Taiwan itu teman, bahasanya ya itu. Saya bahasa kanji nggak tahu saya. Ya ini kayak yang tadi ditampilkan sama Aswin kan juga bahasa-bahasa Chinese. Nah kalau yang skematik begitu mungkin saya terjemahkannya bisa relatif lumayan cepat lah. Jadi kalau dalam teks mungkin ya harus makan waktu ya. Kalau pakai Google Translate biasanya bahasa Chinese diterjemahkan tuh keluarnya aneh-aneh gitu loh. Terima kasih Pak Go. Ya, terima kasih.
Terima kasih Pak Go. Ya. Ya, Pak Jadi, Aswin, satu lagi Pak ya. Aswin, saya lihat di tempat ini banyak yang bertanya di question and answer itu apakah ground anchor itu loh. Nah, saya kira mungkin di kota besar semacam Taipei mungkin ground anchor sudah dilarang pakai kali ya, karena mengganggu kedepannya akan sangat mengganggu kalau tidak dicabut gitu ground anchor-nya untuk fasilitas izin, Pak. gitu. Fasilitas Permitnya dari underground construction, ya kan? Itu yang repot. Nah, di Jakarta juga saya rasa mestinya kita mulai melarang memakai ground anchor karena nanti kalau MRT makin banyak itu akan menyulitkan. Nah, salah satu yang pengalaman saya di Singapura itu pada waktu mereka mengerjakan MRT melewati salah satu di depan salah satu gedung itu dia punya mesinnya itu melibet kepada kawat strand bekas ground anchor dan itu mengakibatkan ongkos yang luar biasa besar gitu. Jadi mungkin di Jakarta mestinya TPKB juga mestinya mulai melarang memakai ground anchor kali ya ke depannya karena akan sangat mengganggu. Kecuali kalau ground anchor itu dicabut. Ya begitu aja Pak, terima kasih. Mungkin informasi Pak Go. Halo. Ya, Pak. Pak Go, di DKI itu kita nggak ngelarang sih Pak, cuman semua proyek yang menggunakan ground anchor itu harus dapat izin dari tempat di mana dia akan memasang ground anchor. Dan setahu saya belakangan ini yang ke daerah publik yang dulu biasanya diminta ke PU itu udah nggak pernah dikasih izin Pak. Jadi udah mulai, kalau tetangga tuh biasanya nggak mau ngasih izin Pak. Karena dia pasti, ya ngapain lu pasang ground anchor tempat gua, apa untung saya gitu kan, jadi pasti nggak mau gitu. Tapi kalau yang public area seperti yang di pinggir jalan gitu, itu mulai udah mungkin setahun 2 tahun ini kayaknya susah dia dapat Pak. Jadi yang hanya bisa menggunakan ground anchor itu kalau masih di tanah dia sendiri Pak. Itu yang saya tahu Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaan dan informasinya dari Pak Go dan juga Pak Toha. Saya rasa cukup ya karena 30 menit untuk diskusi dan saya lihat total partisipan yang bergabung 456 ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung, hampir 500 orang lah ya. Jadi untuk pertanyaan di question and answer ini ada 22 pertanyaan, nanti tugasnya Pak Aswin lah untuk menjawab satu-satu Pak ya. Ya Pak, siap. Ya disiapkan waktunya. Ya. Oke, untuk conclusion remarks-nya silakan Pak Simon Derta dari Komda Sumatera Utara Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari Komda Sumatera Utara untuk closing-nya. Pertama pada hari ini kita sangat apresiasi topik yang dibahas mengenai buttress wall sebagai alternatif untuk mereduksi terjadinya deformasi lateral yang berlebihan pada galian dalam. Dari hasil penyampaian Pak Aswin Lim tadi dan beberapa diskusi yang dilakukan oleh beberapa ahli-ahli geoteknik kita, pertama kami melihat bahwa dari hasil studi dan kajian numerik dan pengukuran di lapangan yang dilakukan oleh Pak Aswin memperlihatkan bahwa buttress wall ini efektif di dalam mereduksi deformasi lateral yang pada akhirnya akan mereduksi juga besarnya penurunan pada tanah atau bangunan di sekitar galian dalam kita. Tadi ada angka sekitar 70% untuk horizontal, ada angka 65% untuk yang vertikal ya dari hasil studi di bangunan Dinghe Park Building dan UPIB tadi. Kedua, dari hasil pemaparan ini juga dan diskusi tadi, menurut Pak Aswin bahwa sistem buttress wall ini efektif digunakan di kedalaman minimal 12 meter ke atas gitu. Mungkin ini nanti perlu dikembangkan, apakah ini dari segi biaya atau sisi yang lainnya. Ini tadi dari pertanyaan Pak Hendra Jitno. Kemudian juga mengenai ketiga, mengenai metode kerja dari buttress wall ini tadi sudah ada ditanya dan mungkin ini juga perlu dikembangkan, artinya perlu dijelaskan lebih
clear kepada praktisi-praktisi, karena dengan metode ini nanti kita bisa menemukan kira-kira apa juga masalah-masalah pelaksanaan yang kita temukan ketika kita menerapkan Buttress Wall ini di dalam desain-desain untuk galian dalam kita. Sistem Buttress ini di Indonesia, jadi berdasarkan data Pak Aswin tadi, kemungkinan ada, tapi sebenarnya penggunaan Buttress Wall ini belum banyak digunakan di Indonesia untuk galian dalam, sehingga masih banyak peluang potensi untuk riset dan juga mengembangkan metode-metode praktis untuk menganalisis dan mendesain Buttress Wall. Misalnya, apakah Buttress Wall ini harus selalu didesain secara analisis 3D, yang lebih praktis untuk mungkin kedalaman-kedalaman tertentu. Kemudian poin berikutnya, di dalam menganalisis, Pak Aswin karena dia dasarnya di Taiwan, ternyata di sana digunakan analisis short term analysis menggunakan parameter undrained shear strength. Tapi mungkin di Indonesia seperti tadi catatan Pak Masur, tetap penting dilakukan long term analysis dengan banyak kondisi, kadang-kadang seperti tadi proses pembangunan juga bisa berjalan lama sehingga sudah terjadi kondisi long term analysis. Kemudian mengenai yang menarik satu lagi, statement Pak Aswin tadi yang juga perlu mungkin kita jadikan bahan diskusi di kita tentang masalah gempa yang untuk sistem retaining structure galian dalam ini tidak diperhitungkan dengan asumsi selama proses pekerjaan itu berlangsung tidak kemungkinan besar terjadinya gempa tidak terjadi, sehingga semua beban-beban selanjutnya dari gempa itu dipikul oleh struktur. Mungkin ini salah satu hal diskusi yang juga menarik untuk kita bahas di dalam yang selanjutnya. Kemudian yang menarik lagi mungkin sebagai catatan ke depan adalah kalau kita ingin menggunakan Buttress Wall ini di dalam bangunan-bangunan di galian dalam di Indonesia, mengembangkan standar dan code yang perlu untuk penerapan ini, apakah di SMI atau yang lainnya tadi. Ini catatan dan masukan dari Profesor Masyur Irsam. Kemudian yang terakhir Pak, kami melihat bahwa penggunaan Buttress Wall ini besar peluangnya karena apa? Karena seperti catatan tadi dari Pak Go dan juga Pak Toha, bahwa di Indonesia akhirnya penggunaan ground anchor akan perlu mengembangkan studi tentang Buttress Wall ini sebagai alternatif untuk mengatasi masalah-masalah deformasi besar pada galian-galian dalam. Nah, jadi ini beberapa poin Pak yang bisa kami catat di dalam diskusi kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Aswin untuk pemaparannya yang sangat luar biasa, gampang dipahami dan juga sangat detail. Terima kasih Pak. Ya, Pak terima kasih Pak Simon. Ya, makasih Pak Simon atas conclusion remarks-nya.